guys, jumpa lagi kita di Kertapati Channel. Ini kita di edisi 22 September ini kita akan bahas untuk kita lihat untuk isu beberapa berita ekonomi nasional ya guys, dari beberapa koran ya. Ini kita langsung aja, yang pertama ini dari Investor Daily ya. Kita cari berita yang menarik dari ini ya. Jadi global tutup peluang BI turunkan suku bunga ya. Nah, Bank Indonesia sebenarnya memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga BI 7 days repo ini yang saat ini di level 5.75 ini yang dimana dengan kondisi ekonomi domestik stabil, terutama tingkat inflasi yang terkendali, namun ketidakpastian ekonomi global yang tinggi ini menutup ruang tersebut ya. Jadi hal ini akan memaksa BI untuk mengambil keputusan untuk mempertahankan BI 7 days repo yang untuk yang ke-8 kalinya berturut-turut. Nah, ini bauran kebijakan BI ya untuk menjaga stabilitas rupiah. Di mana ini yang pertama ini stabilisasi kurs rupiah melalui intervensi pasar pada transaksi spot dan di NDF ya. Terus implementasi penerbitan sekuritas rupiah Bank Indonesia ya, SRBI, sebagai instrumen moneter yang pro market ya. Terus ketiga, pendalaman kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit SBDK dengan fokus pada suku bunga kredit UMKM. Selanjutnya, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk efisiensi transaksi dan perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Yang kelima, terakhir, perluasan kerjasama dengan sejumlah bank sentral untuk penggunaan LCT ya, Local Currency Transaction ya, dengan dukungan Satuan Tugas Nasional LCT. Oke, kita langsung aja. Ini BI menahan tingkat suku bunganya karena ya ketidakpastian ekonomi global masih tinggi serta inflasi yang berpotensi meningkat, serta adanya dorongan atas kenaikan harga minyak dan pangan ya guys ya. Makanya BI menahan untuk tetap menahan BI 7 days repo ya, dan mungkin tidak ada kemungkinan untuk diturunkan lagi gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini juga term deposit falas devisa hasil ekspor juga semakin diminati oleh korporasi ya, dimana instrumen tersebut nih diharapkan mampu untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat cadangan devisa ya guys.
Ambisi INTP jadi pemain global ya, ambisi untuk melebarkan sayap di kaca persaingan global dengan merambah pasar baru di berbagai negara ya. Terlihat ini untuk penjualan ekspor ini naik 2 kali lipat ya di bulan Juli sampai Agustus menjadi 400.000 ton ya dibanding periode yang sama tahun lalu ya. Oke, itu dari Investor Daily. Selanjutnya ini dari bisnis ya. Ini BI udah masih menahan suku bunga BI7 Repo selama 8 kali berturut-turut ya guys, sejak Januari 2023 di level 5.75 guys. Nah ini perkembangan inflasi nih ya, dimana bulan Agustus kemarin itu level 3.27 ya, dibanding sebelumnya tuh 3.08 di bulan Juli ya guys ya. Ini trennya sih agak melandai ya dibandingkan dengan tahun lalu ya guys ya. Dimana tahun lalu tuh masih di kisaran 5%-an ya guys. Nah ini cadangan devisa ini di bulan Agustus ini 137.09 miliar dolar ya, turun tipis dari bulan sebelumnya 137.7 miliar dolar guys. Nah ini saham properti tertahan suku bunga tinggi ya, dimana suku bunga Bank Sentral ini terus bertahan di level tinggi dinilai membatasi ruang akselerasi untuk saham emiten properti ya. Di sisi operasional, emiten properti menyiapkan sederet strategi guna menstimulasi kinerja penjualan hingga akhir tahun ini ya.
Nah, ini ada beberapa media investasi dengan dana kelolaan tertinggi ini dalam pendapatan tetap ini Sinarmas ini 18 triliun di Sunjul Manulife terus Bahana, terus campuran ini ada Insight ini terus ada Sukor Invest, terus ada Panin, terus untuk apa namanya saham ini masih Schroeder ini tertinggi, terus di Sunjul Manulife, terus ada Asmor ya. Ini suku bunga tinggi bakal lebih lama, dimana sinyal tren suku bunga tinggi bakal bertahan lebih lama keluar dalam pertemuan FOMC ya, di tengah pertarungan global meredam inflasi ya. Nah, The Fed kemarin memutuskan untuk menahan suku bunga acuannya dalam pertemuan FOMC ya. Nah, ini bagi emiten batu bara ya. Ini Cina pacu impor batu bara. Memburuknya kualitas batu bara domestik membuat Cina meningkatkan ekspor batu bara bermutu tinggi dari Australia dan Rusia. Ya, pasar minyak tetap kuat kalau The Fed hawkish ya. Meski melemah, harga minyak masih berpeluang naik lagi, terutama karena cadangan di Amerika yang turun dan prospek ekonomi lebih baik di dua negara konsumen utama yaitu Amerika dan China ya guys. Saat ini harga minyak mendekati level tertinggi beberapa bulan terakhir karena ramalan defisit pasar yang lebih luas pada kuartal keempat akibat pemangkasan pasokan yang diperpanjang dari Arab dan Rusia ya, serta penurunan produksi minyak Amerika di daerah penghasil shale oil teratas ya. Prospek yang makin cerah di Amerika dan Cina juga menjadi dukungan untuk harga minyak mengalami kenaikan ya. Banyak lembaga keuangan yang meramalkan harga komoditas minyak bakal kembali ke kisaran $100 per barel ya, termasuk dari Chevron dan Goldman Sachs ya. Ya, data terbaru kenaikan penjualan semen nasional selama 2 bulan berturut-turut memberi asa bagi perbaikan untuk industri semen di sisa akhir tahun ini dan 2024 ya.
di mana konsumsi semen nasional tumbuh positif, mengindikasikan asa yang berkembang untuk emiten semen pada akhir tahun ini dan tahun depannya. Nah, untuk penjualan domestik di Agustus itu naik 2,6% ya month on month dan 1,9% year on year ya, mencapai 6 juta ton. Oke, kayaknya itu ya dari bisnis. Selanjutnya kita langsung aja ke konten yang terakhir. Ini harga minyak panas membuat was-was ya. Kenaikan harga minyak global mentah bisa mengacaukan kalkulasi ICPN dan APBN 2024 ya. Tadi yang diberita dari bisnis tadi, prospek kondisi ekonomi di Amerika yang Cina dan mulai naik ya guys ya, dan juga ada riset dari Goldman Sachs dan Chevron yang prediksinya untuk harga minyak ini bisa mencapai $100 per barel ya guys ya, dalam waktu dekat ya guys. Nah, ini kita bisa kena kasus hukum lagi ya, dimana ini ya Kementerian BUMN berupaya untuk mendorong rupo yang digelar bisa mencari kesepakatan ya, ini terutama bagi para pemegang obligasi ya guys ya. Waskita menawarkan perpanjangan pembayaran hingga 10 tahun ya pada pemegang obligasi ya. Berita teranyar sih dalam rupo terakhir nih menolak ya untuk mengubah perjanjian perwali amanatan gitu ya. Nah, ini waskita ini tengah menghadapi gugatan PKPU ya oleh 7 perusahaan secara bersamaan. Adapun ke-7 permohonan PKPU itu akan menjalani sidang pertama pada 25 September mendatang ya. Dimana fasilitas sebelumnya sudah lolos dari jelatan palit pada 24 Agustus lalu ya guys ya.
Ini Starlink bisa mengancam bisnis internet nasional ya. Rencana Elon Musk untuk berbisnis layanan internet berbasis satelit di Indonesia melalui Starlink menimbulkan polemik ya. Di samping masih terkenal soal perizinan, eksistensi Starlink bisa mempengaruhi persaingan industri telekomunikasi nasional ya. Starlink disebut sudah bersiap masuk ke Indonesia, bahkan telah membentuk perusahaan bernama Starlink Service Indonesia. Masalah Starlink diisukan ingin beroperasi seperti OTT ya, over the top ya, tanpa melibatkan tenaga kerja lokal. Ketua Umum Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mengatakan upaya dengan sampai melupakan asas kebermanfaatan bersama, artinya mereka harus tetap melibatkan tenaga kerja lokal dalam bermain. Tekanan akibat ekspansi Starlink kemungkinan besar akan dirasakan oleh pemain jasa internet berskala kecil atau menengah. Wajar saja pelaku usaha lokal was-was dengan Starlink, karena tarif internet Starlink ternyata cukup terjangkau. Di Rwanda misalnya, Starlink menyediakan layanan internet berkecepatan 200 Mbps dengan tarif $20 per bulan ya, atau 307.500 ya. Ini suku bunga Amerika masih pantang turun ya. Di luar prediksi pasar, The Fed mempertahankan sikap hawkish ya guys. Untuk ini Goldman Sachs nih memprediksi The Fed baru memulai siklus penurunan suku bunga pada kuartal akhir tahun depan ya. Sebelumnya perusahaan ini juga memprediksi The Fed sudah mulai memangkas suku bunga pada kuartal kedua 2024 ya. Itu jadi masih lama ya guys ya. Kuartal keempat tahun depan. Oke guys, saya rasa itu aja dari beberapa koran nasional yang berita-berita ekonomi yang pilihan yang kita coba lihat yang menarik ya guys ya. Terima kasih atas support dan perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa.